Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia, kelas Biologi E semester 6. Dalam video ini akan menganalisis butir soal menggunakan aplikasi Anates. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah asesmen pembelajaran biologi. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Anates. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kemudian pilih jalankan analisis pilihan ganda. Karena soal yang akan kita analisis merupakan soal pilihan ganda. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik buat file baru. Kemudian akan muncul form seperti ini. Mohon isikan jumlah subjek, jumlah butir soal, dan jumlah pilihan. Jumlah subjek yang akan kita gunakan adalah 40 subjek. Kemudian jumlah butir soal yaitu 50 butir soal. Dan jumlah pilihan jawaban yaitu 5. Setelah selesai mengisi formnya, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul menu tampilan aplikasi Anates seperti ini. Kemudian, pada garis hijau ke kanan, kita akan mengisinya dengan kunci jawaban dari soal tersebut. Sedangkan pada garis merah ke bawah, kita akan mengisinya dengan nama-nama subjek yang telah menjawab soal. Di sini saya sedang memasukkan kunci jawaban yang sudah tersedia pada soal UAS. Setelah selesai memasukkan kunci jawaban dari soal, kemudian saya mengisi nama-nama subjek yang telah menjawab soal tersebut. Sebanyak 40 subjek. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Oh, no, don't need these other pretty faces. Tapi kau tak melihatnya. To let me down. Kemudian setelah selesai mengisi nama-nama subjek, langkah yang selanjutnya adalah mengisi jawaban dari setiap subjek. Adapun jawaban dari setiap subjek pada soal UAS berbentuk 01, yang artinya 0 untuk jawaban salah dan 1 untuk jawaban benar, seperti ini. Sehingga untuk menyesuaikan kunci jawaban dari subjek-subjek tersebut dengan kunci jawaban yang sudah ada yaitu A sampai E, saya akan mengisinya dengan menyesuaikan kunci jawaban apabila jawaban dari subjek tersebut bernilai 1 atau benar, dan membedakan dari kunci jawaban apabila jawaban dari subjek tersebut bernilai 0 atau salah. Isi semua jawaban dari subjek, jangan sampai ada yang tertinggal.
Memasukkan jawaban pada aplikasi Anates tidak dapat langsung atau tidak dapat otomatis, harus dimasukkan satu persatu seperti ini. Setelah selesai memasukkan semua jawaban dari setiap subjek, langkah selanjutnya yaitu mengklik menu bagian atas, yaitu kembali ke menu utama. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik pada menu Olah Semua Otomatis. Inilah hasil dari analisis butir soal menggunakan aplikasi Anates. Di sana akan ditampilkan jumlah subjek, yaitu sebanyak 40, dan butir soalnya sebanyak 50. Pada hasilnya juga ditampilkan reliabilitas tes, kemudian kelompok unggul dan asor. Terdapat nama-nama dari kelompok unggul, kemudian terdapat pula nama-nama dari kelompok asor. Ditampilkan pula daya pembeda dari setiap soal, kesukaran dan korelasi. Dapat juga kualitas pengecoh soal. Kemudian pada bagian paling bawah akan ditampilkan rekap analisis butir soal, yaitu rata-rata sebesar 23,30, simpangan baku 5,87, korelasi X dan Y sebesar 0,55, dan reliabilitas tesnya sebesar 0,71, dengan butir soal sebanyak 50 dan jumlah subjeknya sebanyak 40. Kemudian apabila kita mengklik kembali ke menu sebelumnya, maka akan ditampilkan menu seperti ini. Bagian olah data itu bisa diklik karena datanya sudah diolah secara otomatis oleh aplikasi Anates. Berikut ini adalah reliabilitas tes dari hasil analisisnya. Diketahui rata-rata 23,30, simpangan baku 5,87, korelasi XY 0,55, dan dihasilkan nilai reliabilitas tesnya yaitu 0,71. Kita juga dapat melihat dari olah data yang lain seperti daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, kelas unggul dan kelas asor pada bagian olah data. Adapun kesimpulan dari analisis butir soal ini adalah terdapat beberapa nomor soal yang harus diganti atau direvisi. Hal ini karena soal tersebut menghasilkan daya pembeda yang rendah, korelasi rendah bahkan negatif, tingkat kesukaran yang sangat sukar, dan tidak signifikannya soal. Adapun nomor soal tersebut adalah nomor 2, 20, 40, dan 47. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.